Himatika ITERA, serta para partisipan yang saya banggakan. Segala puji dan syukur kita haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala berkat-Nya kita dapat berkumpul di room Zoom seminar online ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selamat datang di acara seminar PKM Himatika ITERA dengan tema Berjiwa Muda dengan Semangat Kreasi dan Inovasi dalam Membuat PKM. Perkenalkan, saya Yolanda Elisa, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum memulai seminar luar biasa ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Ketua Pelaksana Seminar PKM Himatika ITERA 2022. Ketiga, sambutan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera. Keempat, sambutan Pembina Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera. Kelima, sesi dokumentasi. Keenam, pembacaan CV moderator, kemudian CV narasumber. Ketujuh, sesi materi oleh narasumber. Kedelapan, sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, kesimpulan serta penutup. Selanjutnya memasuki agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Seminar PKM Himatika ITERA 2022 kepada Saudara Reza Prayogi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Izinkan saya di sini, Reza Prayogi, sebagai Ketua Pelaksana acara seminar online PKM Himatika ITERA untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sambutan ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Der Michiko Mutiara Nur, SSI MSI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera yang telah berkesempatan hadir dalam acara kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Benediktus Ivan Pratama atau yang mewakili selaku Ketua Umum Himatika ITERA yang telah hadir juga dalam acara ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Madi STMT yang sudah bersedia menjadi narasumber pada seminar kali ini. Dan juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Sekilas mengenai PKM. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan forum yang dibentuk oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Studi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk belajar dan berkembang serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dalam perkuliahan kepada masyarakat luas. Harapan saya dengan adanya seminar online PKM ini dapat meningkatkan minat kita semua terhadap PKM dan juga dapat mengasah kemampuan kreativitas kita semua. Semoga rekan-rekan semua masih semangat sampai akhir acara nanti. Mungkin itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Saudara Reza atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera kepada Saudara Benediktus Ivan Pratama atau yang mewakili. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Terima kasih kepada MC. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bang. Oke, baik. Saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pembina Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera, Ibu Der Michiko Mutiara Nur, SSI MSI, dan yang saya hormati kepada pemateri kita pada sore hari ini, yaitu
Bapak Madi STMT, serta yang saya banggakan teman-teman semua yang telah hadir pada acara webinar PKM kali ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satunya pada sore hari ini yaitu penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri kita. Kita perlu juga mengikuti kegiatan besar yang diadakan oleh Ditjen Dikti, yaitu program kreativitas mahasiswa ya kan. Dengan adanya webinar PKN kali ini yang bertemakan berjiwa muda dengan semangat kreasi dan inovasi dalam membuat PKM. Nah, dari tema tersebut kita diharapkan sebagai mahasiswa ITERA dapat berupaya mencari terobosan baru untuk meningkatkan kualitas lulusannya, sehingga tradisi untuk melahirkan lulusan-lulusan yang dapat menjadi problem solving di masyarakat akan tetap ada gitu sampai masa yang akan datang. Mengenai tema yang dituliskan, ada kata-kata berjiwa muda. Nah, berjiwa muda di sini maksudnya kita sebagai generasi muda, kita itu harus dituntut untuk lebih kreatif, sehingga kita dapat menciptakan sebuah inovasi baru. Bukan hanya sekedar hanya jiwa kita saja gitu yang muda. Nah, di sini karena kita menjadi kreatif itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Hasil karya yang kita ciptakan juga dapat memudahkan dalam mengatasi suatu masalah gitu. Baik dalam masalah pribadi, keresahan diri kita sendiri, atau masalah-masalah masyarakat yang belum terjawab. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk menyukseskan acara ini. Mungkin segitu aja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yasir atas sambutannya. Kemudian sambutan yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dermichiko Mutiara Nur SSI MSI selaku pembina Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera. Kepada Ibu Dermichiko Mutiara Nur SSI MSI atau yang mewakili waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Madi sebagai pemateri utama untuk seminar sore hari ini dan mahasiswa matematika angkatan 2020, angkatan 2021 serta panitia yang sudah menyelenggarakan acara yang saya sayangi. Alhamdulillah ya kita semoga masih semangat semua ya di tengah mungkin kebanyakan mayoritas sedang berpuasa hari ini sambil ngabuburit ya ceritanya. Bersyukur sekali kita bisa memanfaatkan waktu sore hari ini dengan insya Allah dengan berkah ya untuk semua. Dan sholawat serta salam selalu kita haturkan ya bagi kita yang muslim dengan hadirnya Rasulullah, dengan kehadiran beliau di bumi yang memberi rahmat untuk kita semua. Semoga ya selalu menjadi syafaat untuk kita ke depannya, termasuk dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik untuk mendekatkan diri pada Tuhan ya. Acara hari ini, acara atau sore ini, mungkin saya mewakili seluruh sivitas dosen matematika ITERA sangat berterima kasih pertama kepada Pak Madi selaku pemateri bersedia untuk hadir hari ini dan juga kepada panitia sudah bersedia untuk meluangkan waktunya ya dan juga menyusun acara yang semoga kedepannya berjalan dengan lancar. Kalaupun ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang perlu diperbaiki, semoga menjadi
pembelajaran untuk kita semua ya. Tapi di sini saya melihat niat yang baik dan niat yang sudah secara mungkin kalau saya boleh bilang rutin ya, setiap tahun kita mengadakan acara yang serupa begitu untuk meningkatkan sebetulnya gairah kreativitas ya mahasiswa dalam ya dalam berkontribusi ya atau sebenarnya ini adalah satu prototipe kontribusi kalian nantinya di Indonesia gitu pada akhirnya. Nah, ini dibuat dalam satu bentuk kompetisi yang berskala nasional dan kompetisinya adalah kompetisi yang bergengsi dan kita tahu tidak mudah untuk mencapai atau tidak mudah untuk lolos seleksi bahkan di awal begitu ya, bahkan untuk seleksi di ITERA sekalipun. Nah, mungkin juga di sini sebetulnya bukan keteraturannya itu bukan tanpa alasan ya. Kita sama-sama menyadari bahwa di matematika sendiri mungkin untuk ranah kreativitas yang sifatnya produk misalnya atau sifatnya inovasi baru dalam hal industri itu mungkin kita masih jauh ya. Artinya kita tidak bisa berdiri sendiri gitu. Kami merasakan hal itu, kita butuh untuk bisa join dengan yang lain gitu kan. Nah, mungkin harapan kami ya, harapan kita semua adalah setelah adanya seminar ini ya akan lebih terbuka lagi pikiran untuk kita punya ide ya atau melihat potensi di mana sebetulnya matematika itu bisa dimasukkan ya di dalam PKM ini bisa menjadi mahasiswa matematika bisa menjadi ujung tombak juga gitu untuk menuangkan ide kreatifnya dan untuk tadi mungkin sudah dibilang juga untuk solve the problem ya karena seharusnya matematika itu bukan menghitung atau tambah kurang bagi yang seperti itu kan. Kita tahu tuntutan kita atau tantangan kita adalah untuk menjadi problem solver sebetulnya ya di bidang apapun gitu. Dan mungkin juga saya harapannya begini, ini kegiatan yang setiap tahun. Kita sepertinya agak kecolongan ya kemarin untuk yang PKM yang ada seleksi di ITERA yang untuk gelombang yang pertama kemarin. Itu ya saya tahu mungkin memang kebetulan sedang berada pada situasi yang bergantian ya memang waktu itu. Jadi mungkin tidak terhandle gitu ya untuk mahasiswa ini banyak yang setidaknya submit proposal dulu gitu. Nah, harapan saya setelah ini gitu kalian punya untuk mahasiswa punya jalan ya bagaimana maintenance-nya gitu ya. Semangat yang hari ini itu bagaimana memastikan bahwa semangat itu terus ada sampai bahkan nanti di akhir tahun gitu. Karena ya sesungguhnya ya ini baru awal bahwa kita mencari peluang gitu ya, kita mendapatkan sharing informasi dari yang pakarnya gitu ya, dari Pak Madi. Kemudian nah justru semangat dari teman-teman ini yang harus dirawat gitu ya, harus dipastikan bahkan bukan hanya tetap tapi juga makin meningkat gitu ya. Itu harapan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu di awal gitu. Nah mungkin supaya tidak terlalu lama menunggu materi yang insya Allah akan sangat bermanfaat ya bagi kita semua dan semoga berkah untuk semuanya. Sekian dulu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah diundang juga saya. Mari kita sama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan atau sharing pengalaman dan lain-lain yang disampaikan oleh Pak Madi. Sekian, selamat sore. Mohon maaf untuk kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya kepada Ibu Darmiciko Mutiara Nur, SSI MSI. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi kunci ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi.
Diharapkan semua peserta dapat menghidupkan kamera. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Diharapkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera. Baik, di sini terdiri dari 3 slide. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Hidayah. Acara selanjutnya yaitu untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan CV moderator yang akan menemani teman-teman semua selama penyampaian materi beberapa waktu ke depan. Jadi moderator hebat kita pada kali ini adalah Kak Nada Afra Kamila. Ia berasal dari Dusun 3, Simpang Mangga, Desa Curug Patah, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Ia juga lahir di Kabupaten Waikanan pada tanggal 3 Oktober 2022. Kak Nada ini merupakan mahasiswa aktif program studi matematika tahun angkatan 2020. Selain itu, Kak Nada ini memiliki pengalaman yang sangat banyak, diantaranya pernah menjadi anggota kaderisasi Rohis SMAN 2 Kota Bumi, Ketua Bimbingan Belajar Hipatika SMAN 2 Kota Bumi, pernah menjadi Sekretaris PB Jalawiyata SMAN 2 Kota Bumi, menjadi Bendahara Divisi SMAN 2 Kota Bumi, Sekretaris Matematika 2020, Ketua Divisi Kominfo Lentera, Sekretaris Dewan Perwakilan Anggota Himatika ITERA, dan juga pernah menjadi Wakil Ketua Divisi Kaderisasi dan Internal IKA Himatika Wilayah 2. Di samping itu bisa kita lihat, Kak Nada ini mempunyai prestasi dan penghargaan yang sangat membanggakan. Kak Nada pernah menjadi juara 2 LCTI Provinsi Lampung, FPPI, FKIP Unila tahun 2019, juara 1 FLS2N bidang cipta puisi tingkat Kabupaten Lampung Utara, juara 2 OSN bidang matematika tingkat Kabupaten Lampung Utara, dan juga pernah menjadi juara 2 LCT Polres Lampung Utara. Demikian CV singkat dari Kak Nada. Selanjutnya mari kita sapa Kak Nada terlebih dahulu ya, teman-teman. Halo Kak Nada. Hai Kak Yolanda. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat kan Kak puasanya? Semangat, Kak Yolanda juga harus semangat. Oke Kak. Tanpa membuang-buang waktu lagi, selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator. Kepada rekan saya Nada Afra Kamila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kak. Yang terhormat Ibu Dr. Michiko Mutiara Nur SSI MSI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Sumatera. Yang terhormat narasumber pada acara seminar online kali ini, yaitu
yaitu Bapak Madi STMT, serta para partisipan yang hadir pada sore hari ini dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Nada Afra Kamila selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi dan acara seminar online kali ini, yaitu yang bertemakan berjiwa muda dengan semangat kreasi dan inovasi dalam membuat PKM. Baik, hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya saya bacakan terlebih dahulu untuk CV narasumber kita pada sore hari ini. Baik, narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Madi MT, yaitu dosen Teknik Sistem Energi Institut Teknologi Sumatera. Pak Madi ini lahir di Serang 10 Juli 1994. Pak Madi berasal dari Kampung Warakas, Desa Kebon Ratu, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Di sini Pak Madi mempunyai riwayat pendidikan formal. Pada tahun 2018 sampai 2020, Pak Madi menempuh pendidikan S2 Teknik dan Manajemen Energi Laut, Teknik Kelautan, Institut Teknologi 10 November atau ITS. Lalu pada tahun 2013 sampai 2017, Pak Madi menempuh pendidikan S1 Teknik Kelautan di ITS, dan pada tahun 2010 sampai 2013, Pak Madi bersekolah di Mandua Kota Serang, dan sekolah di MTSN Ciruas Serang, SDN Kebon Ratu, dan SDN 3 Kaliawi. Selanjutnya, banyak sekali penghargaan dan prestasi yang telah diraih oleh Pak Madi. Salah satunya itu pada tahun 2017, Pak Madi menjadi mahasiswa berprestasi atau Mawapres 2 ITS, penghargaan dari Direktorat Kemahasiswaan ITS Surabaya. Dan pada tahun 2015, Pak Madi menjadi juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional berjudul Superhero Lingkungan ketiga, yaitu penghargaan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Alam (FMIPA) dari Universitas Negeri Jember, Jawa Timur. Oke, di sini teman bisa melihat banyak sekali penghargaan dan prestasi yang telah diraih oleh Pak Madi. Selanjutnya, pengalaman amanah dan karir Pak Madi selama di ITERA, yaitu pada saat sekarang Pak Madi menjadi koordinator kemahasiswaan Teknik Sistem Energi ITERA sekaligus kelompok keilmuan perancangan sistem energi ITERA. Oke, selain Pak Madi ini mempunyai banyak pengalaman yang ada di ITERA, Pak Madi juga mempunyai riwayat program pelatihan. Pada tahun 2016, Pak Madi mengikuti pelatihan trainer keilmiahan ITS Angkatan kelima yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi BEM ITS. Di sini teman bisa melihat banyak sekali ya program pelatihan yang diikuti oleh Pak Madi, dan selain itu Pak Madi juga banyak sekali pengalaman di bidang akademik, di bidang kepemimpinan, dan bidang sosial. Dan yang terakhir, di sini Pak Madi mempunyai riwayat penelitian. Pada tahun 2019, Pak Madi menjadi Ketua Peneliti Penelitian Tesis Pasca Sarjana yang dinamai oleh Dikti dengan judul Studi Eksperimen Pengembangan Kinerja Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut untuk Wilayah Perairan Indonesia. Dan di sini teman-teman bisa melihat riwayat publikasi jurnal ilmiah yang dilakukan Pak Madi. Ada banyak sekali yang bisa menjadi referensi kita untuk melihat jurnal-jurnal ilmiah. Oke, mungkin itu saja untuk pembacaan CV dari Pak Madi. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya Pak Madi pada sore hari ini. Halo Pak Madi. Yap, halo semuanya. Selamat sore, sehat-sehat semuanya. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, semangat terus ya Pak, meskipun kita semua dalam keadaan berpuasa. Ya, betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Pak Madi. Kepada Pak Madi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, materinya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak.
Oke, baik. Terima kasih semuanya gitu ya. Untuk panitia, pembina kemahasiswaan, ketua himpunan, ketua pelaksana yang sudah memberikan kesempatan gitu ya untuk saya berbagi ilmu dan pengalaman yang sudah saya dapatkan selama ini gitu ya. Dan selamat juga kepada teman-teman yang sudah menyediakan atau meluangkan waktunya di sore hari ini gitu ya, sambil menunggu buka puasa bagi agama Muslim Islam yang menjalankannya gitu ya. Semoga dari acara ini bisa menjadi poin untuk kalian, bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua supaya kedepannya bisa menghasilkan banyak karya yang bermanfaat gitu ya untuk masyarakat nanti ke depannya gitu ya. Karena memang acara ini merupakan salah satu acara yang penting gitu ya bagi mahasiswa karena membicarakan mengenai program kreativitas mahasiswa yang merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah ini menjadi wadah dan fasilitas yang penting gitu ya untuk mahasiswa agar terus berkarya, terus berkreasi gitu ya, menghasilkan karya-karya yang insya Allah nanti ke depannya saat menghadapi bonus demografi di puncaknya nanti di tahun 2030, kalian siap untuk membangun Indonesia dengan karya-karya terbaik kalian yang sudah kalian ciptakan saat menjadi mahasiswa, mungkin dari skala hal-hal yang terkecil gitu ya. Insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik gitu ya. Oke, tadi sudah membahas mengenai apa namanya perkenalan saya gitu ya, sudah dibacakan tadi oleh moderatornya gitu ya. Nanti kalau lebih lengkapnya ya kalian bisa kunjungi di website saya www.madiaranim.com atau di Instagram saya madi_aranim kalau ingin berdiskusi lebih lanjut gitu ya mengenai program kreativitas mahasiswa atau lomba karya tulis ilmiah gitu ya. Ini yang saat ini saya aktif gitu ya. Saat ini saya aktif, saya tampilkan di sini gitu ya kegiatan-kegiatan saya selama ini terutama fokus sebagai dosen gitu ya di Teknik Sistem Energi ITERA dan kegiatan-kegiatan yang menaungi kemahasiswaan di ITERA baik di prodi saya sendiri maupun di kegiatan program kreativitas mahasiswa dan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi gitu ya. Jadi tidak akan terlepas di sana. Sebelum kita membahas mengenai program kreativitas mahasiswa, gitu, mungkin saya akan sharing sedikit gitu ya tentang pengalaman saya dulu, kenapa saya terjun di dunia karya tulis ilmiah gitu ya, atau di dunia program kreativitas mahasiswa. Ini mungkin berawal dari kegagalan-kegagalan yang saya alami gitu ya dulu ketika menjadi mahasiswa baru di tahun 2013. Di tahun 2013 saya menjadi mahasiswa baru dan mempunyai antusias yang tinggi untuk membuat karya tulis ilmiah, mengikuti berbagai macam perlombaan-perlombaan karya tulis ilmiah, baik esai, artikel, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Dan sekitar puluhan, saya lupa jumlahnya gitu ya, hampir semua karya tulis saya yang saya kirimkan itu gagal gitu ya, tidak lulus. Ya wajar, namanya masih mahasiswa baru, perlu belajar, perlu dipoles kembali. Tetapi dari kegagalan tersebut tidak membuat saya putus asa gitu ya, tetapi itu membuat saya lebih penasaran dan bertanya-tanya kenapa gitu ya. Akhirnya saya belajar dari kegagalan tersebut dan alhamdulillah gitu ya di bulan-bulan di semester kedua gitu ya. Di semester kedua masih mahasiswa baru, saya bersama teman-teman saya, gitu, kakak tingkat saya di Teknik Kelautan ITS mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah tingkat nasional yang diadakan oleh ITS dan alhamdulillah ini menjadi prestasi pertama kali saya di ITS meraih juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dan prototipe terbaik gitu ya. Nah, ini prototipenya yang dipegang oleh kakak tingkat saya gitu ya. Dan ini ketika kami presentasi dan ini dokumentasi bersama-sama dengan para mahasiswa dipertemukan gitu ya dari berbagai macam kampus. Nah, itu enaknya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya.
karena ini menjadi pertama kali untuk saya mengikuti perlombaan ini dan ternyata saya menang, bertemu dengan banyak orang, apalagi mendapatkan bonus uang dan lain sebagainya gitu ya. Dan menjadi mahasiswa baru yang ketika itu dipanggil di depan gitu ya untuk maju di atas podium, itu menjadi kebanggaan tersendiri karena dilihat oleh ribuan orang ketika itu dari berbagai macam kampus. Ya, perasaan saya ketika itu adrenalinnya sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, sehingga menjadi semangat, membangun semangat saya kembali gitu ya untuk meneruskan perlombaan-perlombaan ini gitu ya. Karena wah, ternyata enak ya gitu ya, ikut lomba karya tulis ilmiah bisa menang, dapat piala, dapat medali, dapat uang, dikenal oleh banyak orang gitu ya, dan mengenal banyak orang juga, mendapatkan jaringan yang luas. Itu menjadi banyak keuntungan-keuntungan yang saya dapatkan, sehingga saya terus melanjutkan untuk kegiatan-kegiatan sampai ke luar negeri gitu ya, ke Malaysia, ke Singapura, dan di sana saya melebarkan sayap saya gitu ya untuk mengenal banyak orang dengan mendapatkan support dana dari berbagai macam lembaga, terutama dari kampus juga gitu ya, sehingga dari kegiatan saya ke luar negeri ini gratis gitu ya, tidak memakan biaya sedikit pun dari saya karena berkat perjuangan untuk mencari support dana gitu ya, dan kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Dan yang paling terpenting gitu ya, dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan gitu ya di bidang karya tulis ilmiah dan prestasi-prestasi yang saya dapatkan, akhirnya membuat para pelaksana-pelaksana kegiatan-kegiatan lomba karya tulis ilmiah, kegiatan mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya mempercayakan saya untuk mengisi materi di sana. Dan pertama kalinya saya mengisi materi di tahun 2014 saat penyambutan mahasiswa baru teknik lautan. Karena saya angkatan 2013 dan mahasiswa baru di teknik lautan 2014 ya. Dan biasanya kalau ada mahasiswa baru itu yang mengisi materi-materi atau yang menjadi narasumber adalah 3 tahun ke atasnya. Artinya seharusnya mahasiswa tahun 2009, tahun 2010 gitu ya. Saya yang saat itu masih 1 tahun gitu ya, masih tahun 2013, seharusnya belum bisa mengisi acara ini gitu ya, karena mungkin saya mempunyai pengalaman itu gitu ya, selama 1 tahun menjadi mahasiswa baru, mendapatkan prestasi, pengalaman ke luar negeri dan lain sebagainya di bidang karya tulis ilmiah, sehingga saya dipercaya untuk bisa membawakan materi motivasi di bidang karya tulis ilmiah, motivasi untuk berprestasi, dan ini juga menjadi cikal bakal saya gitu. Awal saya mengisi materi dan saya mempunyai istilahnya ketagihan gitu ya. Kenapa ketagihan? Karena banyak sekali gitu ya beberapa mahasiswa yang ketika saya memberikan materi gitu ya, pengalaman, mereka terinspirasi, termotivasi untuk berkarya, untuk membuat karya tulis ilmiah, membuat program kreativitas mahasiswa. Jadi keuntungannya lebih kepada memberikan banyak manfaat. Sehingga setelah itu saya terus melebarkan sayap saya untuk mengisi di berbagai macam program-program, baik di kampus, di luar kampus, gitu ya, di sekolahan, dan lain sebagainya, gitu ya, hingga lebih dari 50 program, dan memang seharusnya ada 100 programan lebih, gitu ya, yang saya isi, termasuk salah satunya di sini. Dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya untuk berbagi dan memberikan kebermanfaatan untuk kalian. Dan semoga di acara ini juga bisa membawa kebermanfaatan, menambah motivasi kalian dan inspirasi kalian untuk terus berkarya di bidang karya tulis ilmiah, khususnya di PKM. Dan berawal dari kegagalan di tahun pertama saya gitu ya, untuk mengikuti kegiatan PKM, karena di tahun pertama saya pernah mengajukan 3 buah PKM, tetapi 3-tiganya itu gagal. Padahal saya sudah berusaha lebih, tidak tidur gitu ya, sampai tengah malam mengerjakan proposal, sampai jam 3, jam 4 menjelang subuh gitu ya, menguras waktu untuk membuat 3 proposal itu tidak mudah. Ternyata ketika dikirim gitu ya ke Dikti dan diumumkan hasil pendanaannya, PKM saya tidak lolos pendanaan gitu ya, gagal gitu ya. Namun ketika itu saya lagi-lagi terus belajar gitu ya, tidak turun semangatnya tidak gitu ya, dan tidak berhenti ketika mengalami kegagalan tersebut. Dan 1 tahun berikutnya di tahun 2014 setelah saya mendapatkan prestasi tadi gitu ya, saya mengajukan lagi di tahun 2014 itu, dan alhamdulillah ketiga-tiganya didanai gitu ya dari karya saya. Dan ini ketiga karya yang didanai pertama kali di tahun 2014-15 ya kalau tidak salah, dan fokusnya di bidang energi baru dan terbarukan, terutama di memanfaatkan dari energi laut karena saya basicnya dari teknik lautan.
Dan akhirnya dari program pendanaan tersebut saya melebarkan sayap untuk mengikuti berbagai macam perlombaan karya tulis ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional, dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 gitu ya di berbagai macam perlombaan gitu ya. Dan setelah itu saya terus melebarkan sayapnya untuk aktif gitu ya, menjadi mahasiswa yang berbeda dari yang lainnya, untuk bisa aktif berkontribusi, baik untuk melebarkan sayap di meningkatkan prestasi saya sebagai mahasiswa, kemudian organisasi saya di bidang keilmiahan gitu ya, dan lain sebagainya di bidang sosial masyarakat, kewirausahaan, jurnalistiknya, semua saya coba untuk menjadi pengalaman yang lebih bagi saya di kegiatan kemahasiswaan. Dan ini di sisa akhir saya menjadi mahasiswa di tahun terakhir ya, tahun 2017, saya bersama rekan-rekan saya gitu untuk mengorganisir, mengonsep kegiatan PKM, kegiatan karya tulis ilmiah, pelatihan karya tulis ilmiah di ITS kala itu gitu ya. Dan di tahun terakhir pun saya diamanahkan dan dipercaya untuk tadi meraih gelar mahasiswa berprestasi gitu ya, bersama para mahasiswa berprestasi hebat lainnya di ITS kala itu gitu ya. Dan hingga saat ini saya sebagai dosen, alhamdulillah kemarin pada tahun 2021 dua tim mahasiswa bimbingan saya alhamdulillah lolos pendanaan di tahun 2021, satu di PKM Karsa Cipta dan satu di PKM Pengabdian Masyarakat, dan satunya lolos ke PIMNAS gitu ya, yaitu PKM Pengabdian Masyarakat. Oke, kita masuk aja ke intinya gitu untuk kegiatan ini, ke program kreativitas mahasiswa. Jadi ada beberapa outline gitu ya yang saya garis bawahi untuk kegiatan PKM ini. Yang pertama itu tentang PKM dan PIMNAS secara umum. Sebenarnya sejarah utama gitu ya, sejarah awal dari munculnya PKM dan PIMNAS itu diawali dari lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Universitas Indonesia secara nasional pada tahun 88 gitu ya. Kemudian program tersebut ditarik gitu ya untuk dirubah namanya menjadi lomba karya ilmiah mahasiswa di UI, diselenggarakan pertama kali pada tahun 88 tersebut. Dan ini dianggap sebagai PIMNAS perdana, tetapi belum dinamakan PIMNAS gitu ya. Kemudian 3 tahun berikutnya pada tahun 90 baru kegiatan lomba karya ilmiah mahasiswa itu dialihkan namanya menjadi PIMNAS, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diadakan oleh IPB. Hingga sampai detik ini PIMNAS berjalan selama 35 tahun. Jadi perjalanan PIMNAS, PKM PIMNAS ini sangat panjang gitu ya. Dan PIMNAS ke-35 ini merupakan PIMNAS tahun 2022 ini merupakan PIMNAS ke-35, dan tahun kemarin adalah PIMNAS ke-34. Sebenarnya apa gitu ya tujuan dari adanya karya tulis ilmiah maupun PKM? Ya tujuannya pastinya menjadi fasilitas dan wadah untuk mahasiswa supaya bisa berkarya, berinovasi, agar ketika menjadi pemimpin nanti bisa menjadi pemimpin yang memiliki intelektual yang tinggi, cendekiawan yang tinggi, mengutamakan adab sopan santun gitu ya. Kemudian taat terhadap peraturan, karena memang di PKM kan ada panduan, mau tidak mau kita harus taat terhadap aturan yang ada di panduan tersebut. Sedikit pun tidak taat gitu ya, proposal kalian akan gagal. Nah ini yang pertama, supaya mahasiswa bisa mengasah kreativitasnya, bisa mengabdi kepada masyarakat gitu ya, kepada para mitra yang membutuhkan karena mereka mempunyai banyak permasalahan. Maka kalian sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa itu harus bisa gitu ya menjadi tonggak gitu ya melalui PKM dan PIMNAS ini. Kemudian yang kedua, karena PIMNAS ini berjalan, PKM PIMNAS ini berjalan selama 35 tahun, pastinya ada transformasi, ada perubahan-perubahan sistem, panduan dan lain sebagainya, walaupun tidak jauh berbeda gitu ya, mungkin hanya perubahan nama dan perubahan lain sebagainya. Ini saya ambil dari tahun saya maba, tahun 2013 sampai tahun 2017, saat saya menjadi mahasiswa S1 ya. Bahwasanya dulu PKM itu hanya ada PKM 5 bidang dan PKM KT. PKM 5 bidang itu terdiri dari PKM penelitian, karsa cipta, ini ya, penelitian, karsa cipta, teknologi, kewirausahaan, dan masyarakat. Nah ini disebut sebagai PKM 5 bidang. Kalau PKM KT yaitu PKM karya tertulis, terdiri atas PKM gagasan tertulis dan PKM artikel ilmiah. Ini dananya dulu masih besar, minimal 5 juta dan maksimal sekitar 12,5 jutaan. Untuk karya tulis dikasih 3 juta. Kemudian setelah saya lulus,
pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Kemudian ada perubahan nama dari beberapa PKM gitu ya, dan ada penambahan satu PKM, yaitu PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK gitu ya, atau PKM GFK. Dan ada beberapa PKM yang dirubah namanya, seperti PKM Penelitian dirubah menjadi PKM R atau Riset, kemudian PKM Teknologi dirubah menjadi PKM TI atau Penerapan Iptek, PKM Masyarakat dirubah menjadi PKM Pengabdian Masyarakat gitu ya. Dan ini ada transformasinya, perubahannya. Kenapa ada penambahan PKM GFK gitu? Karena memang di era itu perkembangan teknologi digital sangat pesat gitu ya perkembangannya, sehingga apalagi video-video yang berbasis YouTube gitu ya, sehingga diadakan PKM GFK ini supaya mahasiswa bisa berkarya dengan memvisualisasikan melalui video dan diunggah di YouTube untuk memanfaatkan media sosial atau teknologi yang ada saat ini gitu ya. Dan pendanaannya 5-10 juta gitu ya, lebih sedikit daripada sebelumnya. Kemudian di tahun ini, di tahun 2020, ini ada perubahan dari PKM 5 bidang dirubah menjadi PKM 8 bidang. Gitu ya, 8 bidang, dan ada PKM KT, karya tertulis. Nah, PKM 8 bidang itu terdiri atas PKM RE, riset eksakta, PKM RSH, riset sosum humaniora gitu ya. Ini pecahan dari PKM riset gitu ya. Karena untuk penelitian tuh ada yang di bidangnya sains dan ada di bidangnya sosial gitu ya, sehingga perlu dipisah. Ada riset eksakta dan riset sosum humaniora. Kemudian yang ketiga ada PKM Karsa Cipta, ada PKM penerapan iptek, ada PKM kewirausahaan, pengabdian masyarakat, dan video gagasan konstruktif. Nah, ada juga PKM KI ya, karya inovatif. Nah, itu disebut sebagai PKM 8 bidang. Ini kurang ditulis satu ya, jadi ada PKM KI, karya inovatif. Kemudian ada PKM KT, yaitu gagasan futuristik, bukan futuristik, gagasan tertulis ya, futuristik tertulis. Ini perpindahan atau pengubahan dari PKM GT menjadi PKM GFT. Kemudian ada juga PKM AI yang dananya semakin menurun ya, ada 5-7 juta. Nah, kemudian yang ketiga, selain transformasi jenis PKM, juga ada transformasi klasterisasi perguruan tinggi. Nah, yang mungkin kalian masih belum memahami gitu ya, bahwasanya di perguruan tinggi itu mempunyai klasterifikasi masing-masing atau peringkat masing-masing di bidang PKM PIMNAS. Nah, ITERA di tahun 2000 ini dari tahun ke tahun gitu, dari tahun ke tahun ini berubah-ubah klasterifikasinya gitu ya. Nah, ini kita bicarakan di tahun kemarin, tahun 2021 ya. Kenapa ada klasterifikasi? Nah, di klasterifikasi ini karena ada jumlah maksimum proposal yang harus dikirim oleh masing-masing kampus, gitu ya. Di era dulu ketika zaman saya mahasiswa itu sampai ribuan. Nah, ini klasterifikasi 1, yaitu peringkat 1 ini sampai ribuan proposal yang terkirim. Yang termasuk ke dalamnya ITS, UB, Undip, IPB, gitu, UGM, itu klaster 1, gitu ya. Ada juga klaster 2, 3, dan 4. Nah, ITERA di tahun 2021 itu masuk di klaster 4 yang hanya bisa mengirim sekitar 120 maksimal proposal PKM 5 bidang, AI, GT, GFK-nya 18 masing-masing. Gitu ya. Artinya masih sedikit sekali gitu ya maksimal proposal yang dikirim oleh ITERA. Padahal peminat mahasiswa ITERA lebih dari itu jumlah proposalnya gitu ya. Kenapa gitu ya klasterifikasi ini gitu ya? Karena memang ini mempengaruhi dari kegiatan kemahasiswaan di ITERA, prestasi di ITERA, dan salah satunya kegiatan PKM PIMNAS. Dan karena di tahun 2021 ITERA berhasil memenuhi hampir maksimal proposal yang dikirim, dan ada 7 yang didanai, dan ada 1 mahasiswa yang masuk ke PIMNAS, yaitu mahasiswa yang saya bina. Akhirnya di tahun 2022 tahun ini ITERA naik peringkatnya dari peringkat 4 menjadi peringkat 3, yaitu peringkat ini ya, peringkat 3 ya. Artinya ITERA menunjukkan peningkatan gitu ya, peningkatan prestasi klasterifikasi dari PKM menuju PIMNAS gitu ya, sehingga jumlah proposalnya akan meningkat menjadi 125, 15 dan 15 gitu ya. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalian kalau mau berkontribusi untuk ITERA, untuk bisa membawa nama harum ITERA ya PKM PIMNAS menjadi salah satu pilihan kalian. Ketika PKM kalian didanai dan masuk PIMNAS,
itu bisa meningkatkan klasterifikasi ITERA gitu ya, yang kemarin dari 4 menjadi 3, dan semoga harapannya di tahun-tahun berikutnya ITERA semakin meningkat dari 3 menjadi 2, dari 2 menjadi 1 gitu ya. Nah, itu tugas kita bersama untuk meningkatkan itu. Dan alhamdulillah kemarin berkat 7 tim mahasiswa yang didanai dan 1 tim mahasiswa yang lolos BIMNAS, yaitu mahasiswa bimbingan saya, dan prestasi-prestasi ITERA saat itu alhamdulillah ITERA naik peringkatnya dari peringkat 4 menjadi peringkat 3. Nah, ini menjadi fasilitas dan wadah yang lebih untuk kalian gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, poin yang keempat adalah sebaran keikutsertaan PKM mahasiswa dari tahun ke tahun. Nah, ini catatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Artinya minat mahasiswa di bidang PKM itu semakin banyak gitu ya. Bahkan kampus pun di tahun kemarin yang paling banyak ini ada ITS, UB, WNS, hingga sampai ribuan proposal yang terkirim. Artinya apa gitu ya? Kalau kita melihat dari data tahun kemarin dengan klasterifikasi tahun 2022 yang sedikit seperti ini, ketika ITS tahun kemarin ada seribuan proposal gitu ya, ternyata yang perlu dikirim itu dibatasi sekitar 400-an proposal gitu ya. Artinya ITS harus memutuskan gitu ya, memutuskan atau memutuskan atau menseleksi, menggagalkan atau 600 proposal itu gitu ya. Artinya saingan kita gitu ya teman-teman sekalian di tahun 2022 ini, kalau kalian tadi sempat mengikuti PKM di tahun 2022 dan kirim ke Dikti, itu saingannya menjadi sangat-sangat ketat gitu ya, sangat-sangat besar gitu ya, karena memang daya tampungnya semakin sedikit. Artinya tiap-tiap kampus mempunyai ide-ide yang luar biasa bagus-bagus dan menarik-menarik. Nah, kemudian untuk membicarakan mengenai alur gitu ya. Nah, ini yang sudah kalian ikuti kemarin. Kalau dari alur, pasti alur yang pertama kalian membuat proposal pendanaan yang kemudian diseleksi di internal. Kenapa sih Pak perlu ada seleksi internal? Kenapa nggak langsung aja masukkan ke Simbel Mawa gitu ya? Ya karena tadi kita ada klasterifikasinya. Karena tidak boleh lebih dari batas maksimum yang sudah dibatasi di klasterifikasi tersebut, sehingga perlu adanya seleksi internal karena jumlah proposal yang terkirim di seleksi internal itu lebih dari itu, sehingga perlu seleksi gitu ya, agar bisa mendapatkan karya-karya terbaik untuk dikirimkan ke Dikti. Setelah itu biasanya kalian menunggu sekitar kurang lebih 1 bulan, biasanya menjelang Lebaran atau Hamin seminggu setelah Lebaran, atau pas Lebaran mungkinnya nanti PKM-nya akan diumumkan siapa aja PKM yang didanai. Maka dari itu ini waktu yang tepat gitu ya, waktu yang tepat untuk kalian berdoa di bulan suci Ramadan ini supaya PKM kalian didanai. Setelah didanai mau tidak mau PKM kalian harus dilakukan. Khususnya PKM 8 bidang harus dijalankan semaksimal mungkin gitu ya, jangan sampai turun di jalan atau berhenti di jalan. Kalian harus komitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena untuk menjalankan kegiatan selama 3 bulan tidak mudah gitu ya. Kalian mengikuti berbagai macam proses, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya sampai kalian mempresentasikan hasil kegiatan kalian ke para reviewer dari Dikti, yaitu dilakukan di kegiatan PKP 2 atau istilahnya monitoring dan evaluasi. Setelah itu kalian unggah laporan akhir dan luaran 100% semuanya, keuangan dan sebagainya. Nanti akan diumumkan karya kalian lolos PIMNAS atau tidak. Kalau lolos PIMNAS berarti kalian perlu mempersiapkan untuk menuju PIMNAS untuk presentasi, poster, artikel ilmiah dan lain sebagainya. Kalian berjuang berlomba-lomba dengan berbagai macam karya-karya terbaik lainnya untuk merebutkan atau meraih medali emas, perak, perunggu, dan karya-karya terbaik gitu ya. Nah, ini adalah alur secara umum dari PKM dan PIMNAS. Kemudian mengenai penjelasan inti gitu ya, kegiatan-kegiatan PKM. Untuk PKM 8 bidang gitu ya, ada PKM RE, RSH, PKM KC. Ada PKM VGK dan PKM K. Kemudian sisanya adalah PKM KP ya, PKM gagasan futuris tertulis atau GT dulu, kemudian ada artikel ilmiah. Nah, perbedaannya apa gitu ya? Untuk riset eksakta intinya lebih kepada pengembangan
observasi mengenai basic science dan teknologi, yaitu penerapan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya, di bidang eksakta. Kalau RSH, riset sosum dan humaniora, lebih kepada bidang sosial, humaniora dan seni. Jadi kegiatan riset ini ya lebih kepada kegiatan observasi, menganalisis di laboratorium maupun di lapangan gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatannya berupa laboratorium, berupa pengamatan gitu ya, observasi gitu ya. Sehingga diwajibkan sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa gitu ya. Jadi jangan sampai lepas dari bidang ilmu. Kemudian ada juga PKM Karsa Cipta. Nah, kalau Karsa Cipta ini berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional, yang merupakan model fisik, prototype, artinya teknologi yang besar diperkecil gitu ya, yang paling terpenting adalah fungsional. Artinya fungsinya berjalan dengan baik, sesuai dengan yang nanti akan diterapkan di lapangan. Maka itu diharapkan sesuai dengan bidang ilmu juga. Kemudian ada juga PKM kewirausahaan, yaitu PKM yang basicnya berupa komoditas usaha mahasiswa gitu. Jadi ada proses jual belinya di sana, alur keuangannya bagaimana, produknya bagaimana gitu ya. Jadi lebih kepada sana. Jadi ada kegiatan usahanya gitu ya. Kemudian PI, penerapan IPTEK ini lebih kepada teknologi yang sudah siap untuk diterapkan kepada masyarakat, dan masyarakatnya ingat adalah masyarakat yang profit. Masyarakat profit ini adalah masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan. Contohnya keuntungan dalam sisi keuangan. Misalnya masyarakat yang bertani, tambak ikan, tambak udang, masyarakat yang memiliki peternakan, atau masyarakat yang memiliki UMKM, usaha dagang, kemudian PT, CV gitu. Itu adalah masyarakat yang profit. Artinya untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat yang profit tersebut gitu ya. Kemudian untuk PKM PM juga sama, untuk solusi IPTEK dalam mengatasi masalah di masyarakat, tetapi masyarakatnya adalah non profit. Bedanya itu. Kalau IPTEK profit, kalau PM non profit. Apa non profit itu? Yaitu masyarakat ibu-ibu pengajian, karang taruna gitu ya. Kemudian masyarakat kelurahan, masyarakat pedesaan gitu ya. Jadi bedanya itu. Kemudian ada juga PKM VGK, yaitu video gagasan konstruktif, itu berdasarkan isu SDGs, yaitu Sustainable Development Goals gitu ya. Yang ada sekitar 13 tujuan gitu ya. Yang diharapkan nanti ada skenario video-video yang akan kalian ciptakan nanti setelah pendanaan video tersebut. Kemudian ada PKM karya inovatif. Nah, ini merupakan hampir sama seperti Karsa Cipta atau penerapan IPTEK, cuman karya inovatif ini berupa karya yang skala penuh, yang siap untuk diterapkan secara massal, tetapi tidak terikat dengan mitra, gitu ya. Nah, itu bedanya. Ada juga PKM di luar dari 8 bidang, yaitu PKM 2 bidang lah ya, atau PKM karya tertulis. Ada PKM GST yang dulunya gagasan tertulis, yaitu berupa konsep perubahan masa depan, gitu ya, untuk menjawab tantangan isu-isu yang bisa diterapkan nanti di 30 tahun yang akan datang. Kemudian ada juga PKM AI, yaitu artikel ilmiah, ini berupa PKM yang ditulis berdasarkan seperti jurnal-jurnal, itu kegiatan-kegiatan akademik yang sudah kalian lakukan, kecuali kegiatan praktikum, itu tidak diperbolehkan. Tetapi yang diperbolehkan adalah mungkin kegiatan proyek kalian di luar, atau kegiatan pengabdian masyarakat kalian melalui himpunan kalian, atau kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, gitu ya, atau kerja praktek, itu diperbolehkan untuk ditulis dalam bentuk jurnal, kemudian kalian kirimkan dengan format PKM AI. Nanti akan mendapatkan pendanaan. Kalau kegiatan laboratorium atau praktikum tidak diperbolehkan. Nah, ini penjelasan inti dari kegiatan-kegiatan PKM 8 bidang dan PKM 2 bidang. Kemudian selanjutnya berupa luaran gitu ya. Nah, luaran ini sangat penting gitu ya, karena tiap masing-masing PKM itu mempunyai luaran masing-masing, dan ini perlu dituliskan ke dalam proposal gitu ya. Untuk luaran wajibnya secara umum PKM 5 bidang itu wajib membuat laporan kemajuan dan laporan akhir. Dan ada laporan luaran wajib pada masing-masing bidang. Untuk RE dan RSH itu berupa artikel ilmiah. Jadi wajib ada artikel ilmiahnya. Untuk KC atau Karsa Cipta itu ada prototipenya. Jadi wajib ada prototipenya, maka dari itu di proposal dibuat desain visualisasinya. Kemudian ada juga PKMK, kewirausahaan itu berupa produknya.
Jadi wajib ada luaran produknya. Maka itu desain produknya perlu dicantumkan di dalam proposal. Kemudian untuk PKM PI dan PM itu berupa pedoman atau buku panduan mitra mengenai teknis penggunaan alatnya, teknis pelaksanaan atau manajemen kegiatannya, itu bagaimana itu dibuat buku pedomanannya. Kemudian ada VGK, itu video yang diunggah di YouTube, itu wajib. Kemudian karya inovatif itu berupa karya atau produk yang fungsional penuh, gitu ya. Kalau KC kan prototype, kalau KI itu skala penuhnya. Kalau gagasan tertulis itu berupa artikel ilmiah, wajibnya tidak perlu ada laporan kemajuan maupun laporan akhir. Kemudian artikel ilmiah pastinya berupa artikel ilmiah. Dan luaran-luaran wajib ini sangat penting kalian tuliskan di proposal karena ini menjadi penilaian yang sangat diperhatikan oleh para reviewer, ya. Nah, untuk pendanaannya nanti kita bahas setelah itu. Nah, untuk tahap penilaiannya bagaimana gitu ya? Tahap penilaiannya itu ada 2 tahapan yang perlu kalian perhatikan, yaitu tahap pertama tahap administrasi dan tahap kedua adalah tahap menitik beratkan pada karya inovasi kalian, gitu ya. Karya inovasi kalian yang mana tahap pertama ini pastinya by system. Jadi mengenai administrasi, format penulisan, jenis PKM, dan lain sebagainya itu semuanya ada di panduan, maka dari itu jangan sampai kalian mengurangi maupun menambahkan yang ada di panduan, jangan, tetapi harus mengikuti panduan. Karena ketika proposal kalian tidak sesuai dengan panduan dan terbaca oleh sistem, maka otomatis gagal proposal kalian. Walaupun ide kalian bagus, merasa wah ini yang menarik, idenya bagus, terintegrasi dengan ini, berbasis ini, bla 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 bla, percuma. Sia-sia kalau kalian tidak taat dengan panduan. Gitu ya. Jadi kalian harus taat dengan panduan, panduan dibaca dengan sedetil mungkin, bila perlu setiap hari diulang biar kalian tahu di panduan memintanya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian lolos di tahap administrasi, itu kan nanti akan diumumkan lolos tahap administrasi, baru proposal kalian akan dicek tingkat kreativitasnya, ada kemiripan enggak dengan sebelumnya. Kalau misalnya tingkat kemiripannya besar berarti tidak lolos. Kalau karyanya tidak kreatif berarti tidak lolos gitu ya. Kalau tidak ada fungsionalnya, tidak ada manfaatnya untuk masyarakat berarti tidak lolos. Nah, itu kreativitasnya akan diuji setelah kalian lolos tahap pertama. Lalu ini yang kalian cari-cari, Pak, gimana sih PKM kalian biar bisa didanai gitu ya oleh Dikti atau oleh Belmawa. 7 tips ini mungkin tidak bisa kalian temukan di Google gitu atau dimanapun, karena ini 7 tips ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya, berdasarkan perjalanan saya di bidang PKM maupun Timnas. Ini ada 7 tips yang akan saya berikan, yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, pastinya hindari kesalahan-kesalahan umum PKM tidak didanai. Yang kedua, pastinya buatlah judul semenarik mungkin. Yang ketiga, buatlah ide dengan visualisasi. Jadi visualisasinya perlu ditekankan, bukan hanya proposal itu bukan hanya tulisan-tulisan, tetapi harus ada visualisasi gambar-gambar yang menarik perhatian, yang kreatif, inovatif, solutif, dan beresolusi tinggi. Kemudian jelaskan juga visualisasinya tersebut. Jadi bukan hanya sekedar desain, tetapi desainnya itu fungsinya bagaimana, proses kerjanya bagaimana, dan sebagainya dijelaskan, gitu ya. Kemudian RAB sesuaikan dengan panduan, ini juga sangat penting karena menyesuaikan. Kemudian yang ketujuh pastinya baca panduan, pahami panduan, buku panduan yang sudah di-share oleh Belmawa, dan ikuti sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Belmawa. Nah, itu yang sangat penting. Kita bahas pertama di kesalahan umum PKM, tidak didanai. Tahun kemarin dari 54 ribuan PKM yang masuk ke Dikti, sekitar 69,2%, artinya hampir 70% tidak lolos di tahap pertama. Artinya tahap pertama ini adalah tahap administrasi. Artinya banyak mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM itu tidak patuh terhadap panduan. Artinya tidak sesuai dengan panduan. Padahal mungkin karyanya bagus-bagus gitu ya, idenya bagus-bagus. Hampir semua jenis PKM, lihat ya, merahnya lebih besar daripada hijaunya. Itu tidak lolos di tahap pertama. Ini saya ambil dari sumber pkm.dikti di Instagramnya tahun 2021. Artinya hanya 30% saja yang lolos tahap administrasi untuk masuk ke tahap kreativitas. Dan di tahap kreativitas paling diambil kurang dari 10% ya, atau hampir 10%. Nah, ini kesalahannya. Sebagian besar kesalahannya adalah administrasi wajib. Artinya itu tidak sesuai dengan panduan. Misalnya diminta Times New Roman, kalian nulisnya Calibri.
halamannya seharusnya Times New Roman, nulisnya Calibri gitu ya. Kemudian seharusnya tidak ada cover, kalian tambahkan cover. Kemudian misalnya seharusnya tidak ada daftar tabel, daftar gambar gitu ya, kalian tambahkan itu. Kan hanya daftar isi saja gitu ya. Yang mana jumlah halamannya hanya 10 halaman, kalian tambahkan sampai 15 halaman gitu. Itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan panduan. Yang mana misalnya susunan sistematikanya misalnya di panduan diminta ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, kemudian kalian rubah bab satunya menjadi latar belakang, bab 2-nya menjadi dasar teori, bab 3-nya menjadi tahapan pelaksanaan. Jadi sekarang PDW gitu ya, tidak sesuai dengan panduan. Nah itu salah besar. Nah ini terbukti ya. Jadi sekitar 73,7% mahasiswa yang mengajukan proposal di PKM tahun 2021 itu gagal gitu ya, karena tidak sesuai dengan panduan. Yang lainnya sedikit ya. Kalau untuk kesesuaian di proposal ya sekitar 3,6% gitu ya. Artinya salah jenis proposal lah. Kalian mengajukan di PKM misalnya PKM PM ternyata isinya adalah PKM PI gitu ya. Kalian mengajukan di PKM KC ternyata isinya adalah PKM KI. Nah, itu biasanya kesalahan-kesalahan artinya salah kamar, salah jenis PKM yang diajukan. Nah, untuk tingkat kreativitasnya oke lah. Mahasiswa sudah sangat kreatif, tinggal tata aturannya aja yang perlu ditata gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tips yang kedua, membuat judul yang sangat-sangat menarik gitu ya. Karena judul yang menarik ini bisa menarik perhatian para reviewer nanti. Misalnya tipsnya yang pertama adalah membuat the power of brand atau the power of name gitu ya. Jadi harus ada namanya dari karya yang kalian buat gitu ya. Disingkat sesuai dengan penyingkatan-penyingkatan yang baku sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya di sini saya pernah membuat untuk pembangkit tenaga gelombang laut, saya namakan inovasi floating breakwater, disingkat FLOBI. Nah, FLOBI ini sebelum-sebelumnya nggak ada yang menamakan seperti ini gitu ya. Sehingga ini menjadi keunikan bagi karya yang diajukan di PKM tersebut. Kemudian kalian buat penjelasan secara umum, FLOBI itu apa? Yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut gitu ya. Kemudian diberikan penjelasan khususnya. Gelombang laut yang seperti apa? Yaitu sistem bandul horizontal dan diberikan tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan listrik dan perlindungan pantai. Jadi ada 4 struktur yang saya sarankan untuk kalian membuat judul, yaitu ada namanya, the power of brand kalian, gitu ya. Kemudian dilakukan penjelasan umum, penjelasan khusus, dan tujuannya untuk apa. Nah itu yang sangat penting. Pastinya jangan sampai lebih dari 20 kata gitu ya. Kemudian ini beberapa contoh judul gitu ya yang saya buat. Mungkin kalian tidak bisa menemukan judul-judul ini di Google atau di pendanaan PKM-PKM sebelumnya, karena ini berdasarkan pemikiran saya, berdasarkan judul yang saya berikan, bahwasanya dari satu buah karya yang kalian miliki, misalnya sebuah turbin. Dari satu buah turbin, kalian bisa mengajukan di berbagai macam program kreativitas mahasiswa. Ini salah satunya saya berikan di PKM 5 bidang, misalnya di PKM riset. Di PKM riset, misalnya analisis pengaruh kecepatan arus terhadap besarnya energi yang dihasilkan oleh turbin vertikal di Selat Sunda. Biasanya kalau untuk PKM riset itu tidak perlu ada nama, singkatan-singkatan nama gitu ya. Kalau singkatan nama biasanya yang menghasilkan produk kayak Karsa Cipta, PM, PI, kewirausahaan gitu ya, GT, biasanya seperti itu yang ada nama-namanya. Kalau untuk riset cukup ada analisisnya jelas, variabelnya jelas, metodenya jelas, gitu ya, tujuannya jelas. Karsa Cipta, misalnya rancang bangun prototipe turis. Nah ini kan ada namanya turis. Apa turis itu? Turbin Indonesia Selat Sunda sebagai inovasi turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Sunda. Kemudian penerapan IPTEK. Rancang bangun teknologi turbin arus laut sebagai upaya kemandirian energi terbarukan di Desa Ciheras PT Lentera Angin Nusantara. Nah ini ada mitranya PT, karena PT berarti dia profit karena menghasilkan uang gitu ya. Kemudian ada PKM kewirausahaan, Turmak. Nah ini ada namanya Turmak, yaitu turbin market, inovasi usaha jasa market turbin sebagai teknologi energi terbarukan di Indonesia. Dan ada juga PKM pengabdian masyarakat, misalnya Penturi, penerapan turbin Indonesia sebagai teknologi energi terbarukan untuk mengatasi solusi. Nah, kalau di PKM-PM biasanya ada korosi krisis air bersih, krisis listrik, krisis bla 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 gitu ya di masyarakat Kepulauan Selat Sunda. Nah, jadi dari satu produk itu bisa kalian buat berbagai macam jenis PKM.
Nah, ini juga selain 5 bidang tadi ada beberapa judul PKM di gagasan tertulis, di artikel ilmiah, di gagasan futuristik konstruktif gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian tips berikutnya adalah di proposal kalian sangat diharapkan untuk yang membuat karya cipta, penerapan iptek, pengabdian masyarakat, karya inovatif, gagasan tertulis, itu harap di kewirausahaan juga harap dibuat visualisasi produk kalian sebagus mungkin, semenarik mungkin dengan desain 3D yang sangat-sangat menarik perhatian untuk para reviewer, karena supaya reviewer tidak bosan untuk melihat proposal kalian yang bentuknya tulisan semua gitu ya. Jadi harus dibuat visualisasi produknya. Contohnya ini, gitu ya. Ada juga ini gitu ya. Jadi visualisasi produknya disampaikan. Dan nah ini karya mahasiswa saya kemarin yang berhasil didanai gitu ya, sangat menarik desainnya. Kita lanjut. Nah ini desainnya juga salah satu desain yang diajukan kemarin yang sempat didanai gitu ya. Nah, ini juga salah satu produk contoh-contohnya gitu ya, yang kemarin mahasiswa kami yang sempat lolos PIMNAS gitu ya, berupa panel surya untuk kebutuhan air tawar di Pulau Rimau. Nah, ini contoh-contoh untuk PKM-PKM yang lainnya, ada PKM kewirausahaan gitu ya, desain-desain visualisasinya ini berupa karya-karya interior gitu ya, yang terbuat dari kardus bekas. Ada juga untuk membuat baju dengan bahan-bahan limbah bekas gitu ya, yang diukir dengan gaya-gaya batik gitu ya, atau gaya-gaya karya Nusantara. Ada juga cooling pad untuk laptop gitu ya. Ini didesain dengan desain budaya Bali gitu ya. Untuk ini PKM kewirausahaan. Jadi kalau kalian mengajukan PKM kewirausahaan, jangan mengajukan makanan dan minuman gitu ya. Jangan mengajukan makanan dan minuman, itu pasti ditolak gitu ya. Jadi kalian mengajukan PKM yang basicnya berupa produk yang inovatif, yang kreatif. Contohnya ini, misalnya dari kardus bekas dijadikan karya interior seperti ini, dari bahan-bahan limbah bekas dijadikan baju yang basicnya Nusantara gitu ya, atau cooling pad dengan motif-motif Bali, budaya Bali dan lain sebagainya. Ini aja ada PKM riset juga ya. Dan PKM-PKM yang lainnya gitu. Ini ada PKM teknologi, PKM KC, PKM GT. Nah, ini desain PKM GT ini menarik ini ya. Dari PKM GT dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tips yang selanjutnya dari visualisasi gitu ya, desain-desain yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Itu kalian jelaskan di dalam proposal. Kalau tidak muat di proposalnya kan ada lampiran tuh ya, ada di gambaran teknologi. Itu kalian jelaskan di sana. Teknologi yang kalian ciptakan itu fungsinya untuk apa? Misalnya di sini dikasih panah, ini fungsinya untuk bla bla bla, ini fungsi untuk bla bla bla, ini fungsi untuk bla bla bla, ini fungsi untuk bla bla bla. Kemudian dijelaskan sistem kerjanya bagaimana gitu ya. Itu harus detail, harus jelas supaya reviewer itu tahu, wow ternyata si teknologi ini gitu ya, si teknologi ini bisa bekerja dengan cara begini, begini, begini dan begitu gitu ya. Sehingga para reviewer itu bisa paham, artinya ini bisa nih untuk diterapkan gitu ya. Tips yang berikutnya, coba kalian menjadi reviewer untuk proposal kalian sendiri, yang mana nilainya sudah ada di panduan masing-masing. Bisa kalian cek gitu ya di panduannya. Ini salah satu contoh yang saya ambil di PKM Karsa Cipta gitu ya. Nah, jadi para reviewer tidak akan terlepas dari penilaian form ini gitu ya, karena yang dinilai berdasarkan form ini. Pertama ada kreativitas, gagasan, kemutahiran iptek ini adalah sebelum-sebelumnya sudah ada atau belum, kalian memodifikasi atau enggak, sama atau tidak gitu ya. Kemudian kesesuaian dengan tahap pelaksanaan, potensi program, publikasi dan lain sebagainya. Kalian lihat ini, bobotnya berapa semua di sini. Kalian jadikan diri kalian sebagai penilai proposal kalian apakah sudah baik atau tidak. Atau coba minta teman kalian untuk coba dong review nilai menurut kalian, pandangan kalian proposal ini sudah baik atau belum, apa yang kurang, diskusikan sebelum disubmit ke Simbel Mawa itu ya. Kemudian selanjutnya adalah buat RAB sesuai dengan panduan. Kalau di panduan bentuk tabelnya seperti itu, ya udah ikuti panduan, jangan dirubah-rubah, jangan dikurangi, jangan ditambah-tambahkan. Dan kalau ada peraturan beberapa poin yang dilarang untuk dimasukkan ke pendanaan, jangan dimasukkan gitu ya. Jangan ngeyel kalian memaksakan kehendak ya, nanti akan tahu sendiri gitu ya nantinya. Nah, pendanaan juga sudah terjelas yang ada di panduan, yang mana di tahun ini itu ada pembagian gitu ya, yang mana di Belmawa itu minimal 5 juta, maksimal 7 juta, boleh kurang.
tetapi tidak boleh kurang dari 5 juta. Kemudian untuk perguruan tinggi ada 25% dari 7 jutanya tersebut, tetapi di luar dari 7 juta itu, gitu ya. Untuk sumber lain juga diperbolehkan. Gitu. Cuma yang diwajibkan dari Belmawa dan dari Dikti. Dan yang terakhir, pastinya baca buku panduan. Saya tekankan lagi, baca buku panduan, karena ini sangat penting kalau kalian ingin lolos PKM-nya. Selain baca buku panduan, silakan saksikan video sosialisasi yang ada di YouTube-nya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, karena ada sebagian mungkin yang belum tertulis di panduan, ternyata tersampaikan di sosialisasi. Supaya di otak kalian itu paham, oh ternyata kayak gini, supaya kalian juga paham bagaimana cara menulis proposal PKM yang baik dan benar. Dan itu terakhir, dan pesan saya untuk kalian gitu ya, membacalah Anda supaya Anda bisa mengenal dunia lebih dekat, dan menulislah Anda supaya kalian bisa dikenal dekat oleh dunia. Mbak Diaranim, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Madi atas materi dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga materi-materi tadi bisa kita serap dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, untuk teman-teman semua, acara selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Baik, kepada Kak Yolanda silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Kak Nada. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara menuangkan gagasan yang ada di pikiran kita melalui tulisan? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi gimana pertanyaannya? Maaf. Bagaimana? Bagaimana cara menuangkan gagasan yang ada di pikiran kita melalui tulisan, Pak? Oke, bagaimana cara menuangkan gagasan melalui tulisan-tulisan yang akan kalian ikutkan gitu ya, baik mungkin di PKM atau lomba karya tulis ilmiah. Pastinya yang pertama gitu ya, yang pertama kalian lihat terlebih dahulu pastinya panduan gitu ya. Panduan masing-masing mungkin setiap program itu berbeda-beda. Di PKM panduannya seperti ini, di lomba karya tulis karya tulis ilmiah di setiap kampus atau di setiap penyelenggara itu pasti beda-beda. Kalian baca panduan terlebih dahulu supaya kalian bisa paham, oh alur penulisannya seperti apa gitu ya. Jangan sampai kalian misalnya sudah menuliskan tulisan kalian, gagasan kalian dengan format yang kalian buat sendiri, kemudian kalian copy paste dan kirim ke perlombaan tersebut. Itu pasti tidak akan lolos karena tidak sesuai dengan panduan. Jadi mungkin kalau kalian sudah punya gagasan, sudah punya ide, nggak apa-apa ditulis aja terlebih dahulu gitu ya ide tersebut gitu ya. Ketika ada pembukaan PKM, ada perlombaan gitu ya, kalian tinggal copy paste dan menyesuaikan format yang ada di panduan. Itu cara menuliskan gagasan ide kalian. Dan yang paling terpenting adalah membiasakan diri untuk menulis gitu ya. Karena kalau misalnya kalian tidak terbiasa untuk menulis gitu ya, kalian akan kesulitan gitu ya. Karena kebanyakan orang gimana sih cara nulis yang baik dan benar? Sebenarnya jawabannya adalah rajin-rajin menulis dan rajin-rajin membaca gitu ya. Karena dengan semakin
banyak kalian membaca dan semakin banyak kalian menulis, kalian akan semakin mudah untuk menuliskan ide-ide kalian dituangkan ke dalam suatu tulisan, karya tulis ilmiah, atau tulisan apapun itu. Gitu ya. Boleh nanya lagi nggak, Pak? Ya, silakan. Oke. Nah, misalkan kan Pak, kita udah punya ide nih. Terus cara cari teman yang bisa satu tim sama kita, misalnya dari program studi yang beda dari kita, itu gimana Pak? Iya, sangat bagus gitu ya, sangat bagus untuk apa namanya, untuk saling bekerja sama, antar lintas program studi gitu ya. Biasanya untuk perlombaan-perlombaan karya tulis ilmiah dan PKM itu wajib satu kampus, satu institusi. Kalau ITERA ya ITERA semua. Untuk berbeda program studi memang diharuskan, dan kalau bisa itu sesuaikan dengan bidang ilmu. Misalnya di kimia ingin membuat apa misalnya untuk mengolah sampah gitu ya menjadi apa gitu ya, berarti membutuhkan apa namanya, membutuhkan mahasiswa teknik lingkungan, istilahnya yang nyambung-nyambung gitu program studinya dengan karya tulis yang ingin kalian ciptakan gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, untuk Pak Yolanda, terima kasih atas pertanyaan, dan kepada Pak Madi, terima kasih atas beres ataupun mungkin di sini saya mau bertanya juga Pak. Ya, silakan. Mengenai tadi apa makanan dan minuman itu tidak dibolehkan gitu untuk dimasuk dalam PKM gitu Pak. Kenapa tadi? Sorry. Kenapa minuman itu tidak diperbolehkan gitu Pak untuk diajukan di PKM kewirausahaan, harus produk selain makanan dan minuman. Iya, betul sekali gitu ya. Kalau karena mungkin ada beberapa gitu ya, beberapa tapi tidak besar gitu ya. Mungkin ada beberapa tetapi tidak besar. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Karena makanan dan minuman itu sudah sangat banyak sekali gitu ya di masyarakat gitu ya. Jadi tidak ada sisi kreativitasnya. Misalnya kalian membuat nasi kebuli gitu ya, dicampur dengan oncom, cumi yang ramah lingkungan bla 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 gitu ya. Itu nggak ada kreativitasnya gitu ya. Itu sudah kalau zaman-zaman ketika saya mahasiswa baru dulu banyak yang didanai karena memang usaha-usaha makanan di tingkat mahasiswa itu masih sangat sedikit. Nah, sekarang itu sudah sangat banyak perkembangan usaha makanan, apalagi boba gitu. Wah, itu sangat banyak sekali yang ngajuin tentang boba, minuman itu langsung ditolak gitu ya. Itu tidak diperbolehkan gitu ya untuk masuk di PKM kewirausahaan, apalagi kalau kalian sebagai mahasiswa ITERA yang basicnya teknologi gitu ya, itu kalau bisa berupa produk misalnya dari limbah kardus, limbah sampah bisa dijadikan apa namanya hal-hal yang unik gitu ya, untuk interior kamar, interior dapur dan lain sebagainya gitu ya, atau untuk baju, untuk apalah, intinya berupa produk yang basic ya, basicnya produk gitu, bukan makanan dan minuman gitu ya. Gimana, bisa dipahami? Maaf Pak, sebentar. Sepertinya moderator kita ini sedang terkendala jaringan. Maaf ya Pak. Sebentar. Yep. Atau di backup sama MC-nya juga. Oke. Oke, mohon maaf Pak tadi misalnya. Oke. Terima kasih atas jawabannya.
Mungkin saya backup sebentar ya Pak, sambil menunggu moderator yang sedang terkendala jaringan. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Reza Prayogi, izin bertanya Pak, misal dalam pembuatan proposal kita kehabisan ide atau buntu, tidak tahu lagi mau bagaimana, lalu cara supaya mendapatkan ide baru bagaimana ya Pak? Oke. Terkait ide, pembuatan proposal kita kehabisan ide atau buntu, tidak tahu lagi mau bagaimana lalu cara supaya. Oke, sebenarnya untuk mendapatkan suatu ide gitu ya, itu gampang. Ide itu muncul dari adanya inspirasi-inspirasi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Maka dari itu, kalian sebagai mahasiswa harus peka terhadap lingkungan, harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalian bisa menggunakan indera kalian. Kalian bisa menggunakan mata kalian, telinga kalian untuk mendengar gitu ya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan webinar, seminar. Kemudian kalian melihat secara langsung. Mungkin kalian dengan main ke masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, melihat potensi yang ada di masyarakat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak membaca artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, supaya kalian bisa mengetahui ide-ide yang sudah ada sebelumnya, dan supaya kalian juga bisa membuat sedikit modifikasi-modifikasi, karena metodenya ya dari dulu ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Nah itu yang paling terpenting. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya ide atau mutung ide, sebenarnya jawabannya tadi itu, kalian harus membuka wawasan kalian, harus peka terhadap lingkungan dengan melihat langsung dengan indera kalian dan membaca atau update gitu ya. Apalagi dengan dunia media sosial yang sangat besar saat ini, seharusnya kalian lebih mudah untuk mendapatkan ide-ide yang lebih baru. Gitu. Oke Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Nurul Hidayah. Izin bertanya Pak, apakah kita bisa mengikuti lebih dari satu tema PKM? Jika bisa, apakah harus dengan tim yang sama atau bisa dengan tim yang berbeda ya Pak? Oke, lebih dari tema PKM. Boleh tim yang sama gitu ya, nggak harus tim yang berbeda, asalkan ketuanya tidak boleh sama. Karena ketua hanya boleh mengajukan satu PKM menjadi ketua, untuk PKM yang lainnya anggota nggak apa-apa. Jadi mau di rolling gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya, boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Yang penting ketuanya tidak boleh sama, gitu. Bagaimana Saudara Nurul Hidayah, apakah ada tanggapan? Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan sore hari ini. Oke, untuk kesimpulannya banyak sekali materi dan pengalaman dari Pak Madi yang bisa kita ambil. Sedikit yang bisa saya simpulkan
bahwa PKM ini membutuhkan orang-orang yang berkomitmen tinggi, karena apabila PKM ini diterima dan didanai, maka kita harus menjalankan PKM tersebut, yang mana tadi Pak Madi sampaikan, kegiatan PKM ini sampai 3 bulan, dan itu butuh komitmen dan tanggung jawab untuk orang-orang yang ingin mengajukan PKM ini gitu. Selanjutnya juga di PKM ini kita harus teliti dan juga mengikuti aturan ataupun panduan yang ada, karena sekali saja kita tidak mengikuti panduan, maka proposal kita tidak akan diterima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Madi yang sudah memberikan kita ilmu yang banyak, berbagi pengalaman selama Pak Madi kuliah ataupun ada di bidang kreativitas mahasiswa ini. Semoga ilmu-ilmu tersebut berguna untuk kita semua di masa mendatang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Madi dan moderator yang sudah memberikan kita banyak sekali ilmu mengenai PKM ini. Semoga ilmu tersebut dapat berguna untuk kita di kemudian hari. Hadirin yang saya hormati, kita sudah berada di agenda terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup webinar ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk narasumber, moderator, dan semua partisipan yang sudah menyimak seminar ini dari awal sampai akhir. Saya Yolanda Elisa, sebagai Master of Ceremony, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam acara ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di seminar online selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Terima kasih Iya banyak, Bapak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali.